silakan kalau akan dilengkapi mengenai legal standing-nya dari si pemohon. Caranya dan selanjutnya pemohon untuk hari ini hadir ya. Hadir, sedangkan untuk termohon termohon 1 pada intinya adalah Bapak Kapolri. Ini suratnya sudah dikirimkan tanggal 17 September. Kerja diterima oleh Husni Mujahidin. Diterima oleh Mujahidin, diterima oleh Triana. Ini langsung diterima rekan kerja. Tapi pada intinya sampai ya. Pada tanggal 17 September pada intinya sudah sampai di yang dituju, yaitu permohonan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia diterima oleh Kasep Anwir Slamet, diterima Gasmelrum. Untuk Kapolda Jawa Barat, Kapolri diterima tanggal 17 September. Kemudian untuk Kapolda Jawa Barat tanggal 15 September, nanti duluan 15 September 2024 diterima oleh Ilham rekan kerja. Ya, pada intinya sampai ya 15 September. Jadi pada intinya sampai, baik kita panggil kembali lagi sekaligus juga untuk kesempatan memperbaiki legal standing-nya, menyempurnakan legal standing-nya 2 minggu ya, karena ada satu di Jawa Barat maupun gitu ya. Karena satunya di Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat. Bagaimana? Karena ini terkait dengan PKS dan kita para pakar ini sudah mengatakan bahwa handphone itu jadi kita menghindari jangan sampai nanti PK-nya selesai. Dapat ini masih berjalan. Sidang stop dulu ya. Kita koordinasi dulu dengan Susi. Ya. Sidang perdana hari ini untuk pra peradilan seperti apa sih? Ya, tadi sidang hari ini cukup menegangkan dan cukup juga mengherankan. Karena pertama begini, tadi Hakim Tunggal meminta untuk ditunda 2 minggu, tapi kami sudah menyampaikan ya keberatan kalau seandainya 2 minggu. Tadi saya sudah sampaikan alasannya. Kenapa alasannya? Karena permintaan handphone ini itu adalah untuk kepentingan sidang PK yang sedang berjalan di Cirebon. Nah, jangan sampai nanti sidang PK di Cirebon selesai, pra peradilan belum selesai. Nah, tadi juga saya tambahkan, semua pakar-pakar hukum dan ahli-ahli sudah mengatakan bahwa novum sebenarnya adalah di handphone. Nah, jadi upaya kita untuk mendapatkan handphone itu
bukan semata-mata tujuan yang lain ya, kecuali untuk mengungkapkan kebenaran. Cuman alhamdulillah tadi hakim tunggal mengabulkan, oke, akhirnya ditunda 1 minggu. Nah, cuman tadi yang agak menekankan dan mengherankannya, tadi hakim tunggal mengatakan dengan tegas melarang ada media meliput. Nah, kecuali kalau seandainya media harus izin dulu. Katanya izin dulu ke Humas, kalau Humas mengizinkan baru boleh diliput. Nah, ini kan heran ya, mengherankan. Kenapa kok baru kali ini? Saya sudah ratusan kali sidang. Biasanya media itu hanya menyampaikan ketika sidang dimulai, angkat tangan, izin meliput, selesai. Tapi tadi langsung diarahkan harus ke Humas dulu, karena hakim tunggal mengatakan khusus perkara ini saya katanya diperintahkan ketua untuk kalau seandainya ada media harus izin dulu. Nah, ini kan cukup mengherankan. Tadi juga hampir bersih tegang dengan anak media. Cuma alhamdulillah ya bisa direda. Cuma agak heran aja. Kenapa sih bisa ditunda hingga 1 minggu begitu ya? Mungkin apa sebabnya sih Bang? Ya begini ya, sekarang kok saya beda pemikiran seperti beberapa tahun yang lalu ya. Kalau dulu saya selalu bersama nih. Saya selalu bersama-sama dengan para pihak polisian itu sering ketika pihak polisian ini tampil di tengah-tengah masyarakat. Selalu apa yang dikatakan oleh pihak polisian. Dia mengajak, ayo kaum terdidik, ayo kaum intelektual, kita memberikan dorongan kepada masyarakat agar masyarakat ini mendapat kesadaran hukum yang cukup tinggi. Agar apa? Agar hukum ini dijadikan budaya. Ini selalu digaung-gaungkan oleh pihak kepolisian. Artinya pihak kepolisian ini berharap bahwa masyarakat ini memiliki kesadaran hukumnya cukup tinggi. Nah sekarang saya terbalik nih. Sekarang saya justru mengajak masyarakat nih. Saya mengajak seluruh masyarakat ya, kita memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian untuk memiliki kesadaran hukum. Kenapa? Kenapa mesti ditunda? Pertanyaannya muncul, kenapa mesti ditunda? Seandainya ya hari ini dia hadir dan ingin memang mengungkapkan kebenaran, kan harus hadir aja. Tadi juga lucu kalau seandainya pihak dari kepolisian berharap masyarakat sadar hukum, tapi dia memberikan contoh seperti orang yang tidak paham tentang hukum. Nah, jadi itulah saran dan kritik saya ya terhadap Pak Kapolri. Ya rasa-rasanya sekarang ini saya yang terpanggil mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian agar mereka taat hukum dan sadar hukum. Nah, kira-kira begitulah. Bisa saya simpulkan kenapa ditunda. Pihak termohon belum sadar tentang penegakan hukum. Bang, mungkin apa sih Bang akhirnya ini kan sudah ditunda kemarin, mohon maaf, Bang juga sempat gagal begitu ya Bang. Apa sih yang membuat Abang akhirnya merasa mungkin optimis ya untuk kedepannya, karena Abang selalu mengejar dan menggebu-gebu nih karena berbarengan dengan yang di Cirebon begitu ya Bang. Ini apa sih Bang yang ingin disampaikan? Iya, sekarang begini ya. Saya kemarin sudah menyampaikan bahwa sebenarnya setiap undang-undang selalu ada pasal yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk berperan aktif, turut serta juga dalam upaya penegakan hukum. Nah, apalagi kami kan advokat penegak hukum. Secara tegas undang-undang mengatakan bahwa kami adalah penegak hukum. Nah, khususnya ya dan tim dari Barisan Advokat Bersatu ini, kami mengambil kesimpulan bahwa tidak mau menggunakan profesi kami ini hanya untuk mencari uang untuk diri kami sendiri, untuk keluarga ya. Kami harus juga berperan, ada juga artinya fungsi organisasi kami ini dalam upaya penegakan hukum. Apalagi ya sekarang ini 8 terpidana sedang berjuang ya, terkait dengan statusnya. Walaupun ada Saka Natal yang sudah bebas ya. Artinya status itu penting. Sekarang sedang berjalan juga nih sidang PK di Cirebon. Nah kemarin saya sempat juga melihat ada ahli yang mengatakan bahwa ada handphone yang belum di ekstraksi katanya. Nah jadi saya juga mau kritik juga jaksa kan. Ini pihak kepolisian, jaksa sama hakim ini
sama-sama tidak mau membuka kebenaran kan. Seharusnya kan handphone itu kan digunakan guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Nah ini ketiga lembaga ini, pihak kepolisian nggak buka, tidak menggunakan saat untuk penyidikan, pihak kejaksaan tidak menggunakan saat penuntutan, pengadilan juga tidak menggunakan saat peradilan. Nah jadi orang bilang ini 11-12 nih, saya bilang bukan 11-12. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan ini 25 selawe. Jadi tidak ada perbedaan antara lembaga penegak hukum ini dalam upaya mengungkapkan kebenaran. Nah ini artinya kenapa kok ibaratnya saya jujur aja, saya secara pribadi sangat optimis ya. Makanya saya nih jujur aja nih, saya menantang mereka untuk hadir di persidangan membuktikan kalau memang handphone itu ada keterkaitan dengan kejahatan ya, karena syarat barang itu disita harus ada syaratnya. Apakah digunakan untuk melakukan kejahatan, apakah dipersiapkan untuk melakukan kejahatan, atau hasil dari kejahatan. Nah, jadi saya menantang ya, saya menantang mereka untuk buktikan di pengadilan. Nah Bang, ini kan menariknya bahwa Abang di sini menggugat dua, gitu Ya. Jakarta maupun yang di Jawa Barat. Ya. Kenapa sih Bang harus dua-duanya? Karena kan ini cukup beda dengan yang lain. Gitu, Ya. Bang. Bisa dijelaskan Bang? Saya pengennya sih sebenarnya permohonannya pengennya kalau perlu seluruh yang terlibat sebenarnya kalau mengikuti emosi ya termasuk penyidik-penyidik ya, kalau perlu Parudiana pun pengennya gitu kan, kalau perlu sekampung saya gugat semua, karena Pak mereka ini sudah melakukan yang menurut saya nih ya, setelah kita mendengar para saksi-saksi yang katanya dianiaya, disuruh minum air ini dan sebagainya kan. Tetapi dalam hal ini kenapa saya mengikutsertakan Polda Jawa Barat? Karena begini, yang melakukan penyitaan itu adalah Polda Jawa Barat. Tapi anehnya Kapoldanya tidak pernah ya speak up lah. Apa nih yang terjadi 2016? Enggak. Malah mantan Kapoldanya iya. Nah, yang melakukan penyitaan ini adalah Polda Jawa Barat. Tapi yang selalu muncul di media adalah Pak Kapolri. Walaupun ya secara hukum yang bertanggung jawab itu adalah Kapolri. Nah cuma saya juga pengen juga artinya menyentil juga lah Polda Jawa Barat. Artinya saya tarik juga lah agar apa? Agar mereka juga hadir di situ menjelaskan apa sih alasan dari mereka kok sampai dengan orang dihukum ya seumur hidup, tapi ada bukti yang bisa memastikan peristiwa ini sebenarnya apa dan siapa pelakunya, kenapa nggak dibuka? Nah saya juga pengen menguji kan Polda Jawa Barat sama Mabes Polri, ya Kapolri dan Kapolda Jawa Barat. Saya pengen tahu juga apa sih sebenarnya kan, kita ini kan punya hak tahu yang sebenarnya apa. Mereka itu sebenarnya punya kewajiban loh lapor sama kita, sama masyarakat. Nah jadi itulah kenapa saya melibatkan Polda Jawa Barat. Ini dalam rangka mereka juga harus tanggung jawab. Bang,